Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Lalu, apa efek pil Anda ini? Tanya Hai Dongqing tersenyum pada King Sui. Ekspresinya sedikit penuh harapan. Menumbuhkan kembali tubuh, King Sui tidak berpikir bahwa dunia 9 benua juga memiliki pelet revitalisasi besar, itu bahkan obat ilahi yang dapat menumbuhkan kembali tubuh. Great Revitalizing Pelletnya tidak memiliki efek seperti itu, hanya bisa menyembuhkan beberapa luka besar, lalu meningkatkan kekuatan seseorang sedikit. Mungkinkah kualitas Great Revitalizing Pill tidak cukup? Atau apakah itu karena pil revitalisasi besarnya adalah obat yang berbeda dari pil revitalisasi besar dunia 9 benua? King Sui berpikir, orang harus tahu bahwa efek menumbuhkan kembali tubuh sudah cukup untuk menjadi pil legendaris. Di dunia seni bela diri yang lazim ini, ada banyak pembudidaya kuat yang cacat atau kehilangan anggota tubuh. Dengan Great Revitalizing Pill yang legendaris, seseorang dapat menukarnya dengan apapun yang mereka inginkan. Punyaku hanya dapat menyembuhkan beberapa luka besar. Pil pertama secara permanen meningkatkan kekuatan sebesar 20%, dan untuk sementara meningkatkan kekuatan sebesar 100% selama 15 menit, jawab King Sui tersenyum. Hai Dongqing membuka mulut kecilnya karena terkejut, tetapi dia dengan cepat menutupnya. Namun, penampilannya yang cantik pada saat itu menyebabkan hati King Sui berdebar-debar, jadi dia diam-diam mengalihkan pandangannya dari wajahnya. Setelah Hai Dongqing melihat ekspresi King Sui, dia santai. Dia membenci laki-laki yang memandangnya dengan rakus atau laki-laki pemberani yang mencuri pandang padanya. King Sui telah menatapnya secara terbuka, tetapi telah mengendalikan dirinya dengan cukup. Dia tidak membenci perasaan seperti ini. Dia bahkan merasa bahwa pemuda ini, yang tidak memiliki kulit tebal, cukup menarik. Jika King Sui tahu apa yang dia pikirkan, dia tidak akan keberatan menggunakan tatapan celaka untuk melihatnya. Namun, King Sui secara tidak sadar akan menolak itu, karena King Sui tidak ingin terlibat dalam hubungan lagi antara pria dan wanita. Saya sangat menyukai barang-barang Anda ini. Saya akan memanfaatkan Anda dan meminta semuanya, apakah itu baik? Ucap Hai Dongqing saat dia melihat barang-barang di tangan King Sui. Ini adalah hal-hal yang pantas Anda dapatkan di tempat pertama. Jika semuanya baik-baik saja, dapatkah kami menganggap transaksi kita berhasil? King Sui berdiri dan tersenyum. Tunggu sebentar, aku akan mendapatkan akta kepemilikan dan kontrak untuk transfer kepemilikan. Segera, pertukaran itu selesai. King Sui bahagia di dalam hatinya, dia tidak pernah menyangka bisa membeli villa klan Hai. Di Ocean Blue Astral Road, villa ini berada di peringkat teratas. Selanjutnya, King Sui tahu bahwa Ocean Blue Astral Road ini terkait dengan klan Hai. Aku pergi, kita akan bertemu lagi jika takdir memungkinkan. Hai Dongqing tersenyum pada King Sui dan kemudian pergi dengan cepat. King Sui memperhatikan saat Hai Dongqing pergi, lalu dia berkeliaran di sekitar villa klan Hai. Dia mengunjungi setiap paviliun dan menemukan bahwa semua perabotannya baru. King Sui tidak menganggap ini aneh, ini adalah praktik di dunia 9 benua. Barang-barang yang digunakan sebelumnya, pemilik sebelumnya harus menghapus atau menghancurkannya. Mereka tidak dapat membiarkan orang lain menggunakan barang-barang yang mereka gunakan sebelumnya, dan yang lain juga tidak ingin menggunakannya. Awalnya, King Sui bermaksud memesan beberapa furnitur secara khusus, tetapi sepertinya dia tidak perlu, dia bisa mendapatkannya langsung masuk. Setelah dia melihat sekeliling, King Sui mengunci pintu besar villa klan Hai, sepertinya setengah sore telah berlalu. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, 2 tahun telah berlalu. 2 tahun yang damai. Kota benua Greencloud, klan King. Klan King yang agung, ini dulunya adalah villa klan Hai, tetapi 2 tahun lalu, itu dibeli oleh klan King, klan keluarga yang berkembang pesat. Pada awalnya, ada beberapa orang yang datang untuk membuat masalah,
tetapi mereka diusir oleh anggota King Clan. Pihak lain adalah klan keluarga kelas 2 yang sedikit terkenal. Kepala keluarga generasi kedua yang tidak berotak tidak memikirkan siapa yang tinggal di sini di masa lalu. Mungkinkah orang-orang yang membeli villa dari klan Hai biasa-biasa saja? Mereka bahkan berbicara kasar, mencoba mengambil kebebasan dengan Mingyue Glow, dan dibunuh olehnya. Ketika klan itu mengetahui bahwa keturunan mereka telah meninggal di tangan klan keluarga tanpa nama, mereka membawa orang-orang mereka setelah mengetahui bahwa klan King tidak memiliki latar belakang apapun. Sangat disayangkan King Sui ada di sekitar dan menekan semua orang. Klan King bangkit karena bencana ini. Kali ini, klan King benar-benar menuju untuk menjadi bagian dari eselon atas kota benua Green Cloud. Pada saat yang sama, hampir semua orang mengetahui bahwa klan King dan Istana Surgawi sangat dekat. Patriark muda dari Istana Surgawi sebagai anggota klan ini, dalam waktu singkat, klan King menjadi sibuk seperti pasar. Semua orang datang untuk menyampaikan ucapan selamat mereka termasuk klan keluarga besar Istana Surgawi, serta klan dan sekte di sekitarnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjalin hubungan yang baik dengan King Clan, tidak ada yang akan menyerah. Setelah mengetahui bahwa klan King berkecimpung dalam bisnis herbal, banyak perusahaan perdagangan herbal besar mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan klan King. Ketika reputasi seseorang bagus, yang lain dapat mengandalkannya untuk perlindungan. Semua hal ini sangat normal, karena mereka tidak dapat menghindarinya, mereka sebaiknya menikmatinya. King Sui menghabiskan sebagian besar waktunya tinggal di Villa King Clan yang baru didirikan. Bahkan jika dia harus kembali ke Istana Surgawi, dia akan meninggalkan Raja Iblis Babi Ngepet. Selain berbisnis, anggota King Clan lainnya sedang berlatih dengan pahit, terutama Lin Zanhan. Begitulah 2 tahun berlalu. Perubahan dalam King Clan sangat bagus, di antara 3 generasi, selain dari mereka yang tidak ingin berkultivasi, semua orang telah mencapai alam Xiantian. King Qing telah mencapainya juga, setelah King Yu. Semua terobosan ini adalah hasil dari King Sui yang membimbing mereka, selain pil konsentrasi roh, sup tulang harimau, sup empedu ular, pil penguat tulang, pil pemelihara konstitusi. Setelah mencapai Xiantian, mereka langsung bergabung dengan Istana Surgawi, karena di sana lebih aman. Akhirnya, King Sui membiarkan King San mengambil Xiantian Golden Pill. King San tidak suka berkultivasi, jadi setelah dia mencapai Xiantian, dia sudah sangat bahagia. Di bawah pengaruh pil King Sui, Lin Zanhan sekarang menjadi raja bela diri puncak dengan kekuatan 4 negara. Dia bisa dianggap lebih kuat dari Chang Wuya. Chang Hai Mingyue juga kurang lebih mencapai raja bela diri puncak dan mulai mengumpulkan kekuatan. Huoyun Liuli sangat terlatih dan sekarang menjadi raja bela diri tingkat 1. Dia adalah yang paling lambat di antara mereka, bahkan Wenren Wusuang, yang telah kehilangan ingatannya, sekarang menjadi raja bela diri kelas 5. Tanpa cara lain, King Sui membiarkan Wenren Wusuang memakan setiap pil yang dimilikinya. Dia bahkan membantunya untuk membersihkan sumsumnya dan mengganti pembuluh darahnya. Dalam 2 tahun ini, meskipun dia belum memulihkan ingatannya, tetapi rambut merah darahnya yang menusuk mata telah berubah menjadi hitam. Setidaknya dia sekarang bahagia dan bergaul dengan yang lain dengan cukup baik. Dalam beberapa tahun ini, dia sekarang tahu siapa yang baik dan tulus kepadanya. Sehubungan dengan terobosan Wenren Wusuang ke kelas 5 Martial King, King Sui tidak terkejut. Ini karena dia adalah salah satu wanita dari lukisan gambar kecantikan. Di antara para wanita dari lukisan gambar kecantikan, King Sui baru menyadari bahwa dia adalah yang terlemah. Dalam periode 2 tahun ini, King Bei telah mencapai kelas 2 Xiantian. Luan Luan, yang telah memberikan banyak pukulan ke King Bei, sudah mencapai kelas 5 Xiantian. Gadis berusia hampir 13 tahun ini, sekarang menjadi kecantikan yang dapat menyebabkan jatuhnya bangsa. Peningkatan beruang api surgawi tidak kalah dengan Luan Luan. Tingginya telah meningkat 1 meter, dan kekuatannya meningkat lebih dari 1. Tidak ada lagi orang yang berani membuat marah King Clan di benua Green Cloud. Selanjutnya, King Clan bersahaja, mereka tidak sombong,
dan reputasi publik mereka bagus sekarang, King Sui bergegas ke gunung belakang istana surgawi. Hari ini adalah perawatan terakhirnya untuk Tetua Ge. Apakah dia dapat memulihkan martial Sein-nya, kekuatan akan ditentukan. Ketika Penatua Ge melihat King Sui, dia sedikit bersemangat. Sudah hampir 3 tahun sejak pemuda ini memberinya kesempatan untuk mengejar kejayaannya yang dulu. Elder Ge, King Sui ada di sini. Mari kita mulai. King Sui tersenyum saat dia mengeluarkan jarum emas. Dia mensterilkan jarum dengan api abu-abu di tangannya. Dalam sekejap, dia menyebabkan jarum emas kembali ke keadaan semula. Selain itu, karena bahan Golden Essence adalah disinfektan, maka bahan tersebut tidak akan terkontaminasi. Tentu, Penatua Ge menarik napas dalam-dalam. Jangan terlalu gugup, ini seperti waktu yang lain, santai saja. Ucap King Sui melihat otot-otot Elder Ge yang tegang, dia tahu bahwa ini disebabkan oleh kegembiraan dan kecemasan Elder Ge. Tangan suci. Tangan King Sui menjadi transparan dan berkilau seperti kristal. Dalam sekejap, tangannya mengeluarkan ki spiritual yang luar biasa, lalu mereka langsung mendarat di dada kekar Elder Ge. Pak. Tangan King Sui dengan cepat menyerang seluruh tubuh Elder Ge, menutupi setiap titik akupuntur dan sendi. Tangannya tampak seolah-olah menari dengan cepat tetapi tidak panik atau terburu-buru. Dia memukul tubuh Elder Ge lebih dari beberapa ribu kali, sampai tampaknya ada ki tembus cahaya yang berkilauan di tubuh Elder Ge. Kemudian King Sui tiba-tiba mengeluarkan jarum emas, yang telah dia siapkan sebelumnya, dan menusuknya ke titik akupuntur Sanzong Penatua Ge. Titik akupuntur Sanzong adalah salah satu titik akupuntur terbesar di tubuh manusia, itu juga dikenal sebagai titik akupuntur kematian. Jika King Sui tidak akurat, akan mudah menyebabkan luka serius dan bahkan kematian. King Sui menusuk jarum ini dengan sangat mantap, kedalamannya akurat hingga dalam milimeter, lalu dia mengeluarkan jarum emas lain dan menusuknya ke titik akupuntur Tiantu. Tubuh Elder Ge gemetar. King Sui bahkan tidak bereaksi terhadapnya, dia mengeluarkan jarum emas lain tanpa ragu-ragu dan secara akurat menusuknya ke titik-titik Yumen Penatua Ge. Yindu, Siguan, Sangku, Zongzu. 6 jarum emas ditembus, ada lapisan keringat halus di dahi King Sui, tetapi dia melanjutkan. Tiba-tiba, King Sui menyapu tangannya di 6 jarum emas, seolah-olah itu adalah sitar. Nuung, sebuah dengungan lembut terdengar, 6 jarum emas sedikit gemetar, frekuensinya tinggi tetapi jangkauannya kecil. Jika dia mati dengan hati-hati, orang akan melihat bahwa mereka berputar lebih lambat dari sebelumnya. Tubuh Ge tua tampaknya semakin dibersihkan, zat berminyak hitam halus keluar dari tubuhnya, mengeluarkan bau aneh. Ini adalah teknik akupuntur 7 bintang yang King Sui berlatih selama 2 tahun terakhir, tidak hanya dapat meningkatkan bakat dan konstitusi, tetapi juga dapat dengan mudah membersihkan sumsum. Pada saat ini, King Sui menyaksikan perubahan Penatua Ge tanpa berkedip, tangannya memegang jarum emas. King Sui bisa merasakan kekuatan ki beredar di tubuh Penatua Ge dengan indera spiritualnya. Diam-diam, dia bersorak untuk Elder Ge di dalam hatinya. Perlahan, waktu berlalu, setelah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh sepoci teh, King Sui menyipitkan mata, lalu tiba-tiba memasukkan jarum emas di tangannya ke atas kepala Elder Ge. Itu secepat kilat, jarum ditusuk dengan stabil ke titik akupuntur Elder Ge Chengguang. Dalam beberapa saat, 7 jarum emas memancarkan cahaya keemasan samar, lebih jauh lagi, itu semakin terang. Pada saat yang sama, King Sui bisa merasakan kekuatan besar naik dari tubuh Elder Ge. Titik akupuntur Chengguang terhubung ke ki spiritual yang agung dari langit dan bumi. Saat kedua jenis ki yang kuat bentrok satu sama lain, seluruh tubuh Penatua Ge melepaskan cahaya terang yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Aura kekuatan yang kuat dilepaskan ke segala arah, dan raungan binatang yang hampir tidak terdengar bisa terdengar. Ini adalah kekuatan yang dilepaskan ketika ki seseorang telah mencapai standar tertentu. Sukses, Martial Sein, ini sukses. King Sui tersenyum pada Penatua Ge, yang masih terbungkus cahaya.
Siap untuk pergi. Hahaha, sebuah suara yang nyaring dan cerah terdengar. Kedengarannya sangat gila. Ada semburat kegembiraan dan emosi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata saja. Elder G, selamat, ucap King Sui tersenyum. Elder G berhenti sesaat, setelah itu, dia melihat ke arah King Sui dan berkata dengan serius, King Sui, kaulah yang mengembalikan segalanya bagiku. Mulai sekarang dan seterusnya, saya akan mendedikasikan hidup saya untuk Anda. Elder G, Anda terlalu sopan. Istana surgawi diberkati karena Anda ada di sekitar. King Sui menjawab dengan cepat. Kata-kata Penatua G masih membuat King Sui merasa sangat bahagia karena dengan cara ini, dia akan dapat mempercayakan istana surgawi dan klan King kepadanya saat dia pergi. Saya sudah menjadi orang tua. Apapun yang saya katakan adalah fakta dan kebenaran, ucap Penatua G dengan serius. Dia terdengar sangat tegas dan mantap ketika dia mengatakannya. Elder G, karena memang begitu, maka saya akan terus terang saja dengan Anda. King Sui berkata sambil tersenyum. King Sui, katakan padaku, aku telah menyebutkannya sebelumnya, bahkan jika itu akan mengorbankan nyawaku, aku tidak akan cemberut. Sebenarnya, King Sui benar-benar menikmati diasosiasikan dengan pria berdarah panas semacam ini. Dia menatap Penatua G dan tersenyum, saya harap Anda dapat mengambil alih istana surgawi. Ada apa? Mungkinkah Anda ingin pergi? Orang tua yang berpengalaman itu segera bisa mengetahui niat King Sui. Saya mungkin akan pergi cukup lama, tetapi harus ada seseorang yang menjaga istana surgawi untuk sementara waktu, jawab King Sui benar-benar ingin memberikan posisi leluhur tua istana surgawi kepada Penatua G. Saat ini, dengan kekuatan Elder G, mengambil alih istana surgawi adalah hal yang mudah. Faktanya, dia akan menjadi yang paling cocok untuk melakukannya. Setelah merenung sejenak, Penatua G berkata perlahan, saya dapat membantu Anda menjaga istana surgawi, tetapi Patriark Istana Surgawi masih harus menjadi Anda. Pergantian peristiwa tidak benar-benar mengejutkan King Sui. King Sui juga berhenti memaksanya. Elder G, baiklah, kalau begitu sehubungan dengan King Clan, saya sangat berharap Anda dapat menjaga mereka untuk saya. Jangan khawatir, bahkan jika Anda tidak memberitahu saya akan tetap melakukan itu. Selama saya di sini, Anda tidak perlu khawatir. Dia memberi Penatua G beberapa hal dari alam valet jade immortalnya, misalnya, pil besar revitalisasi. Itu hanya pil obat biasa. Dengan cara ini, Penatua G akan dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. King Sui, sudahkah Anda memutuskan kapan harus pergi? Penatua G bertanya pada King Sui, saya pasti akan pergi tetapi saya belum yakin kapan. Ketika saya pergi, itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan dan sampai sekitar setengah tahun. Apakah Anda pergi sendiri atau dengan orang lain? Penatua G menanggapi setelah berpikir sejenak, untuk saat ini, saya masih belum yakin. Tapi saya berencana pergi sendiri. Apakah kamu akan pergi ke benua tengah? Penatua G bertanya setelah dia melihat King Sui merajut alisnya. Aku memang berencana pergi ke benua tengah. Benua tengah mungkin merupakan benua paling maju di dunia 9 benua, tapi itu juga salah satu yang paling kacau. Itu memiliki banyak klan aristokrat dan sekte yang bercampur aduk. Belum lagi kebanyakan dari mereka adalah klan dan sekte yang tangguh. Singkatnya, ada banyak ahli yang hebat. Jika seseorang pergi ke benua tengah, mereka harus sangat berhati-hati. Saat Penatua G mengucapkan kata-kata ini, alisnya yang dirajut sebelumnya perlahan menyebar. Penatua G, akankah klan Di dan kediaman Raja Tyrant Langit dianggap kuat di benua tengah? King Sui teringat kediaman Raja Tiran Langit. Dia berpikir jika dia akan diserang oleh klan Di jika dia melawan kediaman Raja Tyrant Langit. Hehe. Klan Di dan kediaman Raja Tyrant Langit hanya dianggap sebagai klan aristokrat di benua tengah. Ada banyak klan yang lebih kuat dari mereka. Air di benua tengah sangat dalam. Jumlah kultivator kelas bela diri hampir sama dengan jumlah kultivator kelas Raja Bela Diri Puncak di benua awan hijau.
Perbedaan antara setiap tingkatan di Martial Saint Realm juga sangat signifikan. Penatua G melihat ke arah King Sui. Terima kasih Penatua G, saya mengerti sekarang. King Sui meninggalkan bagian belakang gunung dengan perasaan yang rumit. Benua Tengah adalah tempat yang selalu ingin dia kunjungi. Tapi untuk saat ini, apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia pergi ke sana? Memperluas cakrawala. Pergi ke kediaman Raja Tyrant Langit dengan kekuatannya saat ini adalah bunuh diri. Untuk sesaat, King Sui merasa sangat kesal. Setelah 2 tahun, dia masih belum berhasil menerobos ke lapisan surgawi ke-6. Ini membuat King Sui merasa sangat tidak berdaya. Meskipun hasil ini sesuai dengan harapan, dia masih merasa sangat tertekan. Pada saat dia kembali ke King Clan yang terletak di ibu kota benua, langit sudah mulai gelap. Saat ini, King Clan akhirnya bisa dianggap berada di jalur yang benar. Dalam hal pembiayaan bisnis mereka, King Sui dapat memasok uang kepada mereka. Selain itu, mereka juga berada di bawah perlindungan beberapa klan aristokrat, sehingga semuanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Saat ini, selain pembantu yang didapat King Clan, tidak banyak orang yang tersisa di King Clan. Karena mereka tidak banyak keluar, mereka perlahan-lahan beradaptasi dengan gaya hidup dan bisnis baru ini. Keluarga itu makan bersama dengan bahagia. Setelah itu, King Sui pergi. Di alam Valet Jade Immortal, King Sui berkultivasi dengan liar. Kemacetannya saat ini membuatnya merasa kesal dan gelisah. Semakin tidak sabar, semakin sulit bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Karena King Sui merasa tidak punya pilihan lain, dia berhenti berkultivasi. Dia berencana untuk pergi ke benua tengah tepat setelah dia menerobos ke lapisan surgawi ke-6. Setidaknya akan lebih aman dengan cara ini. Setelah itu, dia berencana untuk membangun reputasi di sana dan mencari kesempatan untuk menghancurkan kediaman Raja Tyrant Langit. Mereka begitu sombong hanya karena mereka kuat. Ada konsekuensi untuk menjadi sombong. Setiap kali King Sui memikirkan kediaman Raja Tyrant Langit, dia akan merasakan darahnya terbakar karena marah. Dia mengambil kuas kaligrafi emas dan secara acak menggambar perkamen binatang itu. Dibandingkan dengan jimat surgawi sebelumnya, itu terlihat sedikit sederhana dan tanpa hiasan, namun itu alami dan halus. Gambar di jimat itu seperti binatang raksasa yang ditangkap oleh jaring. Tidak peduli berapa banyak itu berjuang atau melolong, itu tidak dapat meninggalkan tempat. Lingkaran terang bangkit, jimat pengamanan tubuh. Ini adalah pencapaian terbesar King Sui selama 2 tahun terakhir ini. Dia akhirnya berhasil menggambar jimat pengaman tubuh. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat melakukannya dalam 3 bulan, tetapi kemudian segalanya menjadi semakin sulit saat dia melanjutkan. Bersamaan dengan itu, dia juga akhirnya bisa memahami kesulitan tentang jimat surgawi. Waktu dan energi yang dia konsumsi benar-benar menakutkan. Dia akhirnya mengerti alasan mengapa Lin Zanhan hanya berhasil mencapai level dia saat ini dan mengapa dia tidak dapat menggambar jimat pengaman tubuh. Secara bersamaan, dia juga mengetahui tentang jimat 5 elemen. Bahkan dengan alam Valet Jade Immortal, King Sui masih bisa merasakan kulit kepalanya mati rasa. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggambar jimat? 10 tahun. Berapa lama itu tanpa alam Valet Jade Immortal? Pada dasarnya, orang-orang yang mampu menggambar jimat 5 elemen sudah bisa dianggap jenius. Setidaknya mereka jenius di teknik jimat surgawi. Tanpa bakat, mereka kemudian akan membutuhkan banyak harta seperti pil konsentrasi roh, pembagian konsentrasi roh tingkat tinggi, pil konsentrasi roh tingkat tinggi dan bahkan gelang suci legendaris untuk gambar jimat, membuatnya sangat sulit untuk benar-benar maju lebih jauh. King Sui merasa bahwa dia masih memiliki sedikit bakat dalam gambar jimat. Selain itu, dia memiliki harta yang paling menantang surga, alam Valet Jade Immortal. Itu adalah harta karun yang bahkan lebih gila daripada gelang suci bentuk harimau. Bentuk harimau yang telah melampaui tahap kesempurnaan agung membuat King Sui merasa jauh lebih percaya diri. 2 tahun lalu,
dia secara tidak sengaja mematahkan kutukan dari bentuk harimau yang busuk dan layu dan membuka dunia yang lebih luas di seluruh langit dan bumi. Itu tidak seperti dia tidak mendapatkan apapun selama 2 tahun ini. Hadiah terbesar yang dia terima adalah bentuk gajah. Tidak ada perubahan dalam Diamond Key, tetapi King Sui berhasil mempelajari perlindungan berlian bentuk gajah saat ini, itu juga di tahap kesempurnaan besar. Setelah memutarnya, King Sui dapat memperkuat pertahanan fisiknya sebanyak 5 kali lipat. Ini membuat King Sui bertanya-tanya apakah keterampilan pertempuran bentuk gajah persis sama dengan yang dimiliki oleh Raja Iblis Babi Ngepet. Tidak banyak perubahan pada teknik gajah perkasa juga. Juga tidak ada perubahan pada burung api dan Raja Iblis Babi Ngepet raksasa itu sendiri. Namun, peningkatan kekuatan mereka di masa depan masih merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan. Meskipun King Sui tidak maju ke lapisan surgawi ke-6 dalam 2 tahun ini, dia masih berhasil menumbuhkan perlindungan berlian bentuk gajah. Selanjutnya, dia juga mengolahnya sampai ke tahap kesempurnaan agung. Hanya melalui ini, kekuatan tempur King Sui yang sebenarnya telah meningkat secara signifikan. King Sui masih bingung tentang apakah dia harus pergi sendiri ke benua tengah, atau membawa seseorang untuk menemaninya. Bahkan King Sui tidak tahu harus bagaimana melakukan. Bagaimana dia bisa membawa orang lain? Kekuatannya saat ini benar-benar tidak akan memungkinkan dia untuk membawa siapapun. Jika dia bertemu dengan anggota dari Raja Tyrant Langit di benua tengah, mereka pasti akan berakhir dengan pertempuran. Ye Jiange dan Luan Luan tinggal di baik istana surgawi atau klan King. Bagaimanapun, tidak masalah apakah mereka berkultivasi di istana surgawi atau tidak. Oleh karena itu, King Sui tidak pernah berpikir untuk membawa mereka sebelumnya. Kekuatan Huoyun Liu Li masih agak rendah. Secara alami, Changhai Mingyue akan tetap tinggal karena Huoyun Liu Li. Dia meramalkan bahwa Wenren Wushuang tidak akan mengikutinya bahkan jika dia memintanya. Selain itu, saat ini, King Sui benar-benar tidak cukup kuat untuk membawanya. Kelas Raja Bela Diri kelima mungkin dianggap bagus di benua awan hijau, tetapi dia masih kekurangan kekuatan untuk bahkan melindungi dirinya sendiri jika dia melawan kediaman Raja Tiran Langit. Di Chen dan Di King mungkin tidak memiliki masalah jika mereka pergi ke sentral benua. Mereka sudah menjadi anggota dari kediaman Raja Tyrant Langit dan klan Di. Tapi semuanya berbeda sekarang. Oleh karena itu, King Sui tidak ingin membiarkan mereka mengikutinya ke benua tengah. Paling tidak, dia tidak berharap Di Chen mengikutinya. Semuanya akan menjadi yang terbaik. King Sui juga tidak ingin terus memikirkannya. Kekuatan adalah jaminan terbaik untuk segalanya. Di pagi hari, King Sui melakukan latihan paginya di halaman belakang King Clan. Dia bisa melihat Wenren Wushuang berdiri sendirian di bawah pohon willow dekat kolam. Tidak begitu jauh darinya saat ini, King Sui sedang berada di kediaman King Clan. Selain Di Chen dan Di King, gadis-gadis lain semuanya telah tinggal di King Clan. Oleh karena itu, King Sui juga dapat membantu membimbing mereka dalam kultivasi mereka. Saat King Sui melihat sosok yang lemah tidak begitu jauh darinya, dia merasakan jantungnya bergerak tiba-tiba. Rasanya agak sakit. Setelah berjalan 2 langkah, King Sui menyadari bahwa Wushuang saat ini sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya. Dia terus merasakan keakraban. Sebenarnya, mereka seharusnya cukup dekat satu sama lain untuk memulai. Wushuang. King Sui memanggil dengan lembut ke Wenren Wushuang yang menatap kosong ke angkasa. King Sui. Itu adalah perasaan yang akrab. Mata King Sui menjadi cerah saat dia melihat ekspresi familiarnya. Tiba-tiba, dia menariknya ke arahnya. Wushuang, kamu telah memulihkan ingatanmu. King Sui dengan gelisah menatap Wenren Wushuang. Aku hanya bisa mengingatmu, tetapi saya tidak dapat mengingat hal-hal lain. Saya ingat bahwa Anda adalah King Sui, saya ingat bahwa Anda sangat baik kepada saya. Dan juga, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya telah merasakan semacam sakit. Wenren Wushuang terus membiarkan King Sui menariknya sesuai keinginannya. Air mata mulai menetes di wajahnya.
Wajahnya yang lembut membuat orang-orang merasa sangat simpatik. Meskipun dia tidak dapat mengingat hal lain, dia masih bisa mengingatnya. Mungkin karena King Sui mengingatkannya sedikit pada Wenren Wugu sehingga dia merasa sedih. King Sui memeluknya dan dengan lembut menepuk punggungnya. Jangan sedih, ini adalah rumahmu. Orang-orang di sini adalah keluargamu. Di masa depan, Anda akan mengingat semuanya. Ucap King Sui merasa sangat bahagia jauh di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia bisa mengingatnya dan sedikit hal tentang masa lalu mereka. Ini adalah awal yang bagus. Mungkin, tidak akan lama sampai dia memulihkan semua ingatannya. King Sui, terima kasih. Ketika King Sui mendengar kata-kata Wenren Wushuang, dia tercengang, mengapa kamu ingin berterima kasih padaku? Kondisi seperti ini, tetapi kamu masih sangat baik padaku. Namun, saya masih tidak dapat mengetahui hubungan kita satu sama lain, ucap Wenren Wushuang memandang King Sui dengan serius. Jika saya memberitahu Anda bahwa kita adalah pasangan yang sudah menikah, maukah Anda mempercayaiku? Setelah berpikir sejenak, King Sui bertanya. Setelah melihat King Sui, Wenren Wushuang menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, kita sudah membuat kesepakatan satu sama lain sebelumnya. Di masa depan, kamu akan menikah denganku. Ucap King Sui tersenyum dan menjelaskan. Dia memandang wanita yang sangat cantik di depannya. Dia adalah tipe wanita yang berada di antara dunia lain, anggun dan mewah. Dia juga memancarkan aura kecantikan yang luar biasa. Bisakah kamu menungguku sebentar? Tentu, tidak masalah berapa lama. Selama kamu mengingatku. Bahkan jika kamu melupakan aku akan tetap membuatmu mengatakan bahwa kamu ingin menikah denganku, ucap King Sui dengan lembut mengetuk dahi Wenren Wushuang. King Sui, ucap King Suang. Ya, King Suang, ada apa? Jawab King Sui tersenyum lembut. Apakah kamu akan pergi lagi? Tanya si King Suang memandang King Sui dengan senyum tipis. Bagaimana kamu tahu? King Sui tampak sedikit terkejut saat dia bertanya, setiap kali kamu akan pergi, kamu akan memiliki ekspresi ini di wajahmu. Baiklah, katakan saja padaku apa yang ingin kamu katakan, semua orang akan mendukungmu, ucap si King Suang memandang King Sui dengan ekspresi yang terlihat seperti dia enggan berpisah dengannya. King Suang, katakan padaku, kapan kita bisa menyelesaikan pernikahan kita? Ucap King Sui memandang si King Suang dan bertanya dengan lembut. Kamu ingin? Siapa bilang aku akan menikahimu? Ucap si King Suang sedikit menunduk dan berkata dengan cara yang terlihat marah. Kamu sudah menjadi wanitaku. Selanjutnya, kamu masih tunanganku. Siapa lagi yang akan kamu nikahi selain aku? Jawab King Sui terus memeluk pinggangnya saat dia tersenyum di samping telinganya. Bagaimanapun, aku tidak akan menikahimu. King Sui, bisakah kamu benar-benar tidak membawaku ke benua tengah? Huoyun Liuli memandang King Sui dan bertanya dengan enggan, Liuli, tunggu aku sebentar. Tunggu sampai aku menetap di sana, lalu aku akan kembali menjemput kalian semua, oke? Ini akan sangat cepat. Untuk saat ini, aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mengajak kalian semua. Kamu juga tahu bahwa keadaan tidak akan sedamai saat aku pergi ke benua tengah. Lalu saat kamu pergi ke sana, bagaimana kamu mengharapkan kami untuk tidak khawatir? Apakah kau ingin membuat kami semua khawatir untukmu? Huoyun Liuli menarik tangan King Sui dan bertanya dengan prihatin. Saya masih memiliki beberapa cara untuk melindungi diriku sendiri. Jangan khawatir. King Sui menjelaskan sambil tersenyum. Baiklah. Aku mengerti sekarang. Keduanya terdiam sesaat, mungkin karena mereka sadar bahwa mereka harus berpisah segera. King Sui, ya. King Sui melihat ke arah Huoyun Liuli yang tertekan. Peluk aku ingin kamu memelukku. Huoyun Liuli menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, King Sui perlahan memeluknya. Dia melakukannya dengan erat seperti dia mencoba untuk membungkusnya sepenuhnya. Mereka berpelukan sangat erat. Liuli, ya. Huoyun Liuli memejamkan mata. Sepertinya dia telah tumbuh sangat terikat pada momen ini. Bisakah kamu membiarkan aku menemanimu malam ini?
King Sui menggigit daun telinganya yang berkilau dan tembus cahaya. Huoyun Liuli sedikit gemetar dan membenamkan wajahnya ke leher King Sui. Liuli, King Sui bertanya lagi dengan lembut. Huoyun Liuli tersipu dan merasa sangat panas. Jika kamu ingin datang, siapa yang bisa menghalangi jalanmu? Jawab Huoyun Liuli lembut. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. King Sui tersenyum ketika dia melihat gadis yang biasanya menawan dan menarik yang sekarang berubah sangat pemalu. Aura yang dia pancarkan di masa lalu yang menyerupai iblis wanita juga telah menghilang. Dia mengulurkan tangannya dan mengangkat dagu Huoyun Liuli. King Sui memandang Huoyun Liuli, yang pada saat itu merasa sangat malu. Bulu matanya yang panjang tebal dan panjang. Ketika mereka bergoyang dengan lembut, itu terlihat sangat menarik. Jadi bahkan iblis wanita kecil sepertimu akan merasa malu, ucap King Sui tersenyum. Dia benar-benar menikmati saat-saat hening ini. Kamu adalah bajingan nakal, ucap Huoyun Liuli mendorong King Sui. Setelah mengatakan ini dengan kesal, dia lari. Kakak, biarkan aku menemaninya pergi ke sana. Dengan cara ini, setidaknya aku akan bisa membantunya selama dia berada di benua tengah. Ucap Di King menjelaskan kepada Di Chen. Di Chen memandang King Sui yang ada di depannya. Untuk sesaat, dia memiliki perasaan yang rumit. Sudah beberapa tahun sejak dia mengenalnya. Mungkin, perasaan unik yang mereka dapatkan saat pertama kali bertemu masih ada. Perlahan, dia mulai menyadari bahwa bukanlah hal yang buruk memiliki seorang pria di sekitar. Pikiran Di Chen terbang sangat jauh. Ayah kandungnya telah mengirimnya ke kediaman Raja Tyrant Langit ketika dia masih sangat kecil. Orang yang dia panggil kakak laki-laki selama beberapa dekade sekarang ingin dia menjadi istrinya. Kakak bela diri yang telah memperlakukannya dengan sangat baik selama ini juga memiliki niat buruk terhadapnya. Orang yang dia panggil sebagai ayah angkatnya juga ingin dia menikahi putranya. Lambat laun, hal yang sama terjadi pada semua orang yang dekat dengannya. Dia mulai menolak semua orang, terutama pria pada khususnya, sampai dia bertemu King Sui. Saat itu, dia ingin membunuh pria yang telah mengambil keuntungan darinya, tetapi karena situasinya berkepanjangan, puluhan kali sehari, meskipun dia tidak bertemu dengannya secara langsung, kehadirannya membekas di hatinya. Tapi tidak peduli apa, bahkan jika itu kebencian, dia sudah membayangi hatinya. Dia telah menjadi kenangan yang tidak bisa dia hapus dari pikirannya. Jika dia akan menikah dengan seseorang di masa depan, dia setidaknya harus membunuh pria yang telah bertindak tidak senonoh terhadapnya. Tetapi setiap kali dia melihat pria ini dengan sepasang mata yang jernih, dia ragu-ragu. Wanita adalah makhluk yang sangat aneh, terutama wanita seperti Di Chen, yang tidak akan bisa menerima noda apapun pada diri mereka sendiri, bahkan jika itu hanya pemandangan dalam mimpi. Setelah serangkaian kejadian tak terduga, dia menahan diri dan memutuskan untuk memberinya kesempatan. Pada saat yang sama, memberi dirinya kesempatan. Ini juga alasan mengapa dia mengalami begitu banyak masalah berkali-kali untuk menyelamatkan King Sui. Di Chen memandang King Sui dengan bingung. Pria ini tidak mengecewakannya. Meskipun dia masih belum sebanding dengan orang-orang itu hanya masalah waktu. Dia berharap suatu hari nanti, dia bisa jatuh cinta padanya. Berharap suatu hari dia bisa berdiri di puncak dunia. Dia berharap suatu hari nanti, dia bisa membawanya kembali ke keluarga itu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia menjalani kehidupan yang sangat baik dan memberitahu mereka bahwa keputusan mereka saat itu sangat bodoh. King Sui, apakah kau benar-benar harus pergi ke benua tengah sekarang? Dengan bakatmu, kamu harus dapat mencapai level Martial Saint dengan sangat cepat. Pada saat itu, Anda harus bisa menjaga diri sendiri. Jika Anda pergi sekarang, semua orang akan khawatir. Di Chen berbicara dengan lembut kepada King Sui. Saudari Chen, saya tahu ini. Tapi aku harus pergi ke benua tengah. Alasan utamanya adalah karena saya merasa telah mencapai kemacetan. Saya merasa jika saya pergi sekarang, saya akan dapat mencapai terobosan.
King Sui memandang wanita seperti Dewi ini dengan aura yang agung. Ketika dia mendengar kata-kata keprihatinannya, dia merasa sangat hangat di dalam. Bagaimana dengan ini? Biarkan Kinger kembali bersamamu. Dia harus pulang juga. Dengan dia, kalian berdua bisa menjaga satu sama lain di sepanjang perjalanan. Di Chen berhenti sejenak sebelum melanjutkan. King Sui tahu bahwa niatnya adalah karena apa yang dikatakan di King sebelumnya. Setelah mereka mencapai benua tengah, dia ingin beberapa orang merasa bahwa karena di King, nona muda klan di sangat dekat dengan pria ini. Mengapa? Apakah Anda tidak senang dengan pengaturan ini? Bagaimana kalau kau menganggapnya sebagai pengantarku kembali ke benua tengah? Ucap di King tersenyum dan berkata, King Sui tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak merasakan apa-apa terhadap keindahan yang kehadirannya tipis seperti ilusi. Wataknya agak seperti Di Chen dan Ye Jiange, tetapi ada sesuatu yang berbeda tentang dia. Di Chen adalah orang yang tidak terkendali secara spiritual, Ye Jiange adalah orang yang berada di dunia lain, tetapi Di King memiliki aura kemanusiaan padanya. Namun, pada saat yang sama, sulit bagi orang lain untuk melihatnya. Dia bijaksana, misterius, tegas, dan tajam. Baiklah, pada akhirnya, King Sui hanya bisa menjawab satu kata ini, perlakukan kakak perempuanku lebih baik. Kata Di King menggoda. Kinger, sampah apa yang kamu bicarakan? Ucap Di Chen membalas. King Sui sekali lagi bingung. Ini kedua kalinya. Dia selalu cerdas dan hanya menghormati Di Chen. Apalagi dia tidak pernah berpikir untuk menjalin hubungan dengan Di Chen. Oleh karena itu, dia merasa bingung, tetapi dia juga tidak akan terlalu memikirkannya. Kapan kamu berencana untuk pergi? Di King menyeringai dan bertanya. Segera, tidak lebih dari setengah tahun. King Sui tidak banyak berpikir dan menjawab. Dia sudah merencanakan segalanya. Dan singkat cerita 2 bulan telah berlalu. Di aula utama Istana Surgawi. Alasanku memanggil semua orang ke sini hari ini hanya untuk mengatakan beberapa hal sederhana. King Sui tersenyum dan melihat ke ratusan orang di bawah. Ini adalah Penatua Ge, saya yakin banyak dari Anda mengenalnya. Bukankah ini Penatua Feng? Sebuah suara penuh penghinaan berbicara. Penatua Jiang, jangan bersikap tidak hormat. Elder Ge adalah senior dari generasi leluhur tua. Penatua Gongsun melihat ke arah sesepuh itu dengan mata segitiga. Pak Tua Gongsun, mengapa harus bertindak? Semua orang tahu bahwa ini adalah Penatua Feng, seseorang yang bermain-main di Istana Surgawi selama beberapa ratus tahun dan juga telah mencemari reputasi kami. Pak Tua Jin dari Istana Tahta Emas menyeringai saat dia berkata kepada Penatua Gongsun. Cukup. Ini bukan pasar. Setelah saya selesai mengatakan bagian saya, jika Anda ingin bertengkar, bawa keluar. Merasa kesal, King Sui melambaikan tangannya dan berkata, King Sui memandangi lelaki tua klan Jin dengan jijik. Orang ini berpandangan pendek, tidak bertobat, dan semakin lama dia hidup, dia menjadi semakin tidak tahu apa-apa. Aku akan pergi untuk jangka waktu tertentu dan akan menyerahkan urusan Istana Surgawi kepada Penatua Ge. Setelah King Sui selesai, semua orang menjadi linglung. Banyak orang tidak mengatakan apa-apa, tetapi semua orang tahu bahwa Penatua Ge ini adalah orang gila dan hanya di tingkat Xiantian. Bukankah lelucon untuk menyerahkan urusan Istana Surgawi kepada orang seperti dia? Namun, banyak orang masih memilih untuk tetap diam. Meskipun banyak yang ingin mereka bicarakan, mereka memutuskan untuk diam. Ini adalah cara untuk melakukan sesuatu dalam hidup dan juga merupakan alat untuk bertahan hidup. Patriark, apakah Anda bercanda? Mendapatkan orang gila untuk memimpin kita. Penatua Jin benar. Jika itu masalahnya, saya, Jian Yanhe, akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Penatua Jiang dari sebelumnya berbicara lagi. King Sui tidak mengerti. Apakah orang-orang ini tidak tahu bahwa burung yang memimpin biasanya yang akan ditembak jatuh? Mungkinkah mereka telah hidup cukup lama dan telah melihat banyak hal? Tidak masalah apakah Anda setuju atau tidak. Apakah Anda patriark atau saya patriark?
Apakah Anda percaya bahwa saya akan melepaskan Anda dari posisi Anda sekarang? King Sui bertanya dengan tenang. Orang-orang ini telah menjalani sebagian besar hidup mereka, tetapi beberapa dari mereka masih suka memamerkan senioritas mereka. King Sui tidak keberatan mengajari mereka pelajaran sebelum dia pergi. Patriark, Istana Surgawi adalah salah satu sekte teratas di benua Green Cloud saat ini. Jika kita membiarkan orang gila mengambil alih berbagai hal, kita akan menjadi bahan tertawaan. Klang, boom, dengan sekejap, King Sui muncul di samping Penatua Jin dan meluncurkan tinju harimau. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Dengan teriakan yang mengerikan, Penatua Jin dikirim terbang. King Sui tidak berhenti. Slaas, dar, boom. Dia menendang dengan kaki kirinya. Penatua Jiang dikirim terbang dengan tendangan juga. King Sui tidak membunuh mereka tetapi hanya melumpuhkan mereka dengan memutuskan saluran meridian mereka. Dengan ini, mereka tidak akan dapat menggunakan kultivasi mereka tetapi umur mereka tidak akan berkurang. Di masa depan, ketika saya berbicara, mereka yang menyela sebelum saya selesai akan segera lumpuh, ucap King Sui kembali ke kursinya. Aula utama segera menjadi tidak bisa berkata-kata dan King Sui melihat ke arah Penatua Jin dan Penatua Jiang yang belum bisa bangun dan berkata, "Jangan berpikir saya tidak tahu apa yang kalian lakukan. Anda telah menjual habis manfaat Istana Surgawi untuk ditukar dengan kepentingan pribadi kalian. Aku akan menyelesaikan ini dengan kalian berdua nanti. Mulai hari ini dan seterusnya, Penatua G untuk sementara akan mengambil alih posisi saya sampai saya kembali. Satu hal lagi, Penatua G telah pulih dan sekarang berada di level Martial Saint," ucap King Sui memandangi Penatua Jin dan Penatua Jiang saat dia tersenyum. Semua orang di aula utama memiliki ekspresi bersemangat. Bahkan Chang Wuya tidak mengetahui hal ini sebelumnya. King Sui melihat bahwa ekspresi Penatua Jin dan Penatua Jiang telah memucat dengan segera. "Penatua G, Patriark, kami buta karena belum pernah melihat ini sebelumnya." Penatua Jin dan Penatua Jiang berbalik untuk berlutut di lantai. "Diam. Satu kata lagi dan aku akan membuat kalian berdua menghilang," ucap King Sui dengan nada dingin. Singkat cerita, malam telah tiba. King Sui tiba-tiba teringat apa yang dia katakan kepada Huoyun Liuli pada hari sebelumnya. Dia akan pergi. Selama beberapa tahun terakhir, sangat sulit bagi gadis ini. Dia menyukainya, dan dia harus memberinya harapan dan janji. Meskipun janji tidak berarti apa-apa, King Sui pasti akan menepati kata-katanya. Mereka tahu karakter King Sui, dan tidak akan membiarkan dia membuat janji apapun. Mereka berharap bahwa hubungan mereka dengan King Sui adalah satu yang dipenuhi dengan hubungan spiritual dan cinta, dan bukan demi memenuhi janji. Berjalan ke kamar Huoyun Liuli, King Sui dengan lembut mendorong pintu. Dan ternyata kamarnya terkunci. King Sui mengaktifkan sense spiritualnya dan tahu bahwa Huoyun Liuli tidak tertidur. Dia mengetuk dengan lembut, tok tok tok. Kraak, suara pintu terbuka terdengar. King Sui sadar kembali dan melihat bahwa Huoyun Liuli mengenakan piyamanya. Setelah melihat bahwa itu adalah King Sui, dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Dengan sekejap, King Sui masuk dan menutup pintu setelahnya. "Aku harap kali ini tidak akan sama dengan waktu yang lalu," ucap King Sui tersenyum. King Sui mengingat penderitaan bagaimana dia hanya bisa memeluknya untuk satu malam tetapi tidak bisa bersamanya. "Kali ini, bahkan jika kamu tidak ingin menyentuhku, aku tidak akan mengizinkannya." King Sui mendengar suara magnet dan memabukkan itu dan kata-kata yang membuat darahnya menyembur sampai ke kepalanya. Dia mengangkat tubuh langsing Huoyun Liuli dan berjalan menuju tempat tidur ungu dan indah itu. King Sui dengan gila mencium Huoyun Liuli di mata, hidung, bibir, leher, dan mengangkat pakaian tidurnya yang berwarna ungu. Perutnya yang seputih salju dan rata sangat kencang, tanpa lemak sama sekali. Tubuh Huoyun Liuli bergetar dan tangannya memeluk King Sui di leher dengan erat. Wajahnya terbakar seolah terbakar,
matanya lembut seperti sutra dan pakaian tidurnya yang berantakan sebagian memperlihatkan tubuh indahnya di hadapan King Sui, memancarkan rasa rayuan yang fatal. Dia sangat menawan, matanya selembut sutra. King Sui merasakan bagian bawah tubuhnya sedikit demi sedikit. Saat mereka bercumbu, mereka melepas potongan demi potongan sampai mereka benar-benar telanjang. Dengan tubuh mereka saling berhadapan, jantung King Sui berpacu ketika dia melihat siluet tubuhnya yang mengesankan. Huoyun Liuli memiliki leher yang jenjang, dan payudara lentur berukuran sedang. Payudaranya tidak terlalu bulat, tetapi telapak tangan King Sui tidak dapat menutupi seluruh payudaranya saat dia meraba-raba mereka. Namun, payudara Liuli melenting dan lembut untuk disentuh, yang meninggalkan dampak visual yang menarik untuk King Sui. Pada saat itu, teknik kultivasi duo tanpa nama King Sui mulai beredar sekali lagi. Dia memeluk Huoyun Liuli dengan erat dan berhenti bergerak. Namun, kekuatan Qi terus beredar di dalam tubuhnya. Sejumlah besar energi mengalir dari bagian pribadinya ke dalam tubuhnya sekaligus memurnikan jiwanya. Dalam sekejap, King Sui merasa bahwa semua tulang di tubuhnya telah dibersihkan secara menyeluruh. Setelah putaran lain sirkulasi kekuatan Qi, mata King Sui menjadi cerah ketika dia tiba-tiba merasakan perasaan pembebasan, seolah-olah ada sesuatu yang telah dibersihkan di dalam tubuhnya. Namun setelah beberapa saat, indranya kembali normal. Dia tidak bisa berkata-kata tentang sensasi aneh karena dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa itu. Setelah 3 sirkulasi, King Sui berhenti menerima aliran energi ke tubuhnya. Namun, Huoyun Liuli yang berada di bawahnya tiba-tiba memancarkan banyak kedipan cahaya halo. Dari tubuhnya, Huoyun Liuli membuka matanya yang memesona dan menatap King Sui dengan tidak percaya. Siapa yang tahu bahwa berhubungan seks akan dapat meningkatkan kekuatan mereka? Kekuatan Raja Bela Diri kelas 5. Bahkan King Sui menemukannya di luar pemahaman. Tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, tetapi konstitusi tubuhnya juga berkembang dalam jumlah yang moderat. King Sui sangat percaya bahwa dia dan Chang Hai Mingyue dapat memiliki tubuh ilahi yang dikabarkan dijelaskan dalam lukisan gambar kecantikan. Setelah serangkaian perkembangan, King Sui tidak sabar untuk menghancurkannya, jadi dia mulai mengepung tubuhnya segera setelah itu. Dia menelan dirinya dengan kenikmatan ekstasi seksual hingga punggungnya mulai terasa sakit. Saat mereka selesai, keduanya mengendurkan diri dan berbaring di tempat tidur bersama. Huoyun Liuli tertidur nyenyak di lengannya karena kelelahan yang luar biasa akibat hubungan intim. King Sui, di sisi lain, tidak bisa tertidur karena suatu alasan. King Sui menatap ekspresi puas Huoyun Liuli saat dia tertidur di mimpinya. Rona pipi samar karena terburu-buru berhubungan seks masih tersisa di pipinya. Itu adalah warna yang paling indah yang pernah dilihatnya. Warna merah samar ini memiliki cahaya yang memesona. King Sui tetap di sisinya sampai dia tertidur lelap. Saat ini, sudah tengah malam. Dia bangkit perlahan tanpa mengganggunya dan pergi dengan tenang. King Sui merasa tidak berdaya tentang situasinya. Dia harus melanjutkan kultivasinya sambil memuaskan wanitanya sekaligus menjadi pahlawan bagi banyak orang pada saat yang sama. Alasan dia memutuskan untuk buang air dengan Huoyun Liuli adalah karena dia tidak memiliki mood untuk mengembangkan keterampilannya. Dia juga merasa bersalah padanya dan juga wanita-wanita lain karena dia tidak bisa mengabdikan sepanjang malam untuk mereka, apalagi menemani mereka lewat tengah malam. Ketika dia kembali ke kamarnya, hal pertama yang dia lakukan adalah memasuki alam dari Valet Jade Immortal. Tetapi ketika dia melangkah ke alam, dia terpana oleh apa yang dilihatnya. Alam itu telah mengembang ukurannya, dan jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. King Sui tahu persis apa yang menyebabkan ini, peningkatan. Alam Valet Jade Immortal akhirnya meningkat. King Sui secara kasar memperkirakan bahwa lebar dan tinggi alam telah meningkat 1000 meter. Kolam tunggal di tengah alam juga telah meluas hingga 100 meter lebih. Dalam sekejap, alam Valet Jade Immortal telah berubah menjadi area yang lebih luas dengan banyak lipatan. Meskipun dia tidak melihat deskripsi yang tertulis di monumen batu,
dia yakin bahwa alam Valet Jade Immortal telah mengalami perubahan. Dia sudah memiliki kecurigaan yang mengganggu selama berhubungan dengan Huoyun Liuli, terutama saat keduanya mengalami perubahan di dalam tubuh mereka. Pada saat yang sama, King Sui merasakan gelombang energi spiritual di dalam tubuhnya, sensasi akrab yang terjadi setiap kali alam Valet Jade Immortal ditingkatkan. Dia tidak yakin pada saat itu, tetapi kemudian dia melihatnya dengan matanya sendiri. King Sui juga telah memperoleh energi spiritual dalam jumlah sedang selama berhubungan dengan Chang Hai Mingyue saat itu. Karena itu, ia dapat secara ajaib menghidupkan kembali bagian vitalnya yang telah rusak parah. Kali ini King Sui telah menembus ke alam tingkat ke-6 dari Valet Jade Immortal. Dia tahu dia tidak akan bisa meningkatkan alam Valet Jade Immortal hanya dengan Huoyun Liuli. Bantuan Chang Hai Mingyue juga sangat diperlukan. Dia masih tidak tahu persyaratan untuk meningkatkan ranah setelah sekian lama. Awalnya, dia berpikir bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah berhubungan dengan wanita untuk meningkatkan alam Valet Jade Immortal. Namun, teori ini dibantah ketika ranah mengalami peningkatan tanpa dia berhubungan seks dengan seorang wanita. Tapi itu tidak sepenuhnya dibantah karena seorang wanita juga terlibat dalam terobosan. King Sui menggosok kepalanya mencoba mencari tahu pemicu pasti untuk terobosan itu. Namun demikian, dunia telah meningkat ke level berikutnya, jadi itu adalah hal yang baik untuk dirayakan. Dia kemudian berjalan menuju monumen batu dekat kolam untuk melihat kejutan seperti apa yang akan dia dapatkan dari peningkatan tersebut. 9 kelopak bunga teratai di tengah air tampak jauh lebih kecil karena kolam telah mengembang. Kedalaman kolam juga meningkat, lebih dalam dari sebelumnya. Spesies laut yang terdiri dari ikan, udang, penyu, dan kepiting telah tersebar di sekitar kolam. Lebih enak dipandang karena sudah tidak sesak lagi, namun dari segi ukuran, tugu batunya tidak berubah sama sekali. King Sui sangat senang melihat kata-kata apa yang tertulis di monumen batu. Alam Valet Jade Immortal, level pertama, tidak terkunci. Level kedua, tidak terkunci. Level ke-6, tidak terkunci. Rasanya nyata ketika dia membaca kata-kata itu di monumen batu. Dia sangat gembira mengetahui bahwa alam memang telah menembus ke tingkat ke-6. King Sui sangat bersemangat untuk melihat hadiah langka apa yang akan datang dengan peningkatan ini saat dia melanjutkan ke baris berikutnya. Hadiah pertama adalah pohon buah 5 elemen, yang akan menghasilkan 10 buah setelah matang setiap 100 tahun. Setiap buah mampu memperkuat kemampuan atribusi 5 elemen, memungkinkan pengguna untuk mengolah teknik yang sesuai dengan elemen mereka untuk menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Buah 5 elemen tidak akan meningkatkan kekuatan konsumen, tetapi dapat meningkatkan konstitusi tubuh dan daya hidup konsumen. Yang terpenting, buah ini juga dapat memurnikan elemen konsumen. Elemen King Sui adalah bumi. Jika dia mengkonsumsi buah elemen tanah, dia akan dapat meningkatkan tingkat kemurnian elemennya. Dia akan menemukan dorongan tak terduga dalam kecepatan dan kekuatan teknik penguatan kuno atau teknik elemen bumi lainnya begitu dia memulai kultivasinya. Pohon buah 5 elemen, seperti yang tercermin dari namanya, memiliki buah dari 5 elemen, yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Setiap orang hanya diperbolehkan mengonsumsi buah yang sesuai dengan unsurnya masing-masing. Jika mereka mengonsumsi buah-buahan selain elemen mereka, mereka tidak akan dapat memetik manfaat dari 5 elemen buah tersebut. Ini bagus. King Sui tidak berharap kejutan ini akan diberikan hadiah kepadanya. Buah 5 elemen dianggap barang langka di dunia 9 benua. Buah-buahan ini sangat istimewa dan berharga. Biasanya, seseorang hanya perlu makan 1 buah atau sejumlah buah 5 elemen yang cocok dengan 5 elemen tubuh mereka. Dengan cara itu, seseorang dapat melanjutkan kultivasinya menggunakan teknik yang sesuai dengan 5 elemen. Bagaimanapun, seorang kultivator akan dapat mencapai keterampilan pertempuran yang lebih besar selama teknik telah diterapkan dan teknik yang digunakan mencapai tingkat penguasaan tertentu. Seseorang hanya diperbolehkan makan hingga 10 buah 5 elemen yang sesuai dengan mereka sendiri.
King Sui kemudian mengingat tentang 5 elemen buah surgawi yang diperlukan untuk menerobos ke alam bela diri. Buah-buahan ini juga dikategorikan menjadi 5 elemen. Meskipun memiliki kesamaan, King Sui tidak dapat mengetahui hubungan antara 5 elemen buah dan 5 elemen buah surgawi yang dibutuhkan untuk terobosan ke Martial Saint. Namun, 5 elemen buah mungkin lebih rendah karena satu orang diizinkan untuk memakan 10 dari mereka. Karena itu, King Sui tidak berpikir buah yang dihasilkan oleh pohon 5 elemen akan setara dengan kualitas 5 elemen buah surgawi yang legendaris di dunia 9 benua. Dia menghilangkan pikirannya dan mengalihkan fokusnya ke yang berikutnya, beberapa hadiah. Hadiah berikutnya, 10 3.000 tahun Milkfetch. Hadiah berikutnya, 10 3.000 tahun 1000 anggrek. Hadiah berikutnya, ginseng giok darah 10 3.000 tahun. King Sui sangat senang dengan hadiah ini. Dia telah menerima 15 jenis ramuan tahun 3000, dan semuanya sangat layak juga meskipun ramuan ini memuaskan. King Sui tidak merasa bersemangat seperti yang dia kira. Dia merasa bahwa ramuan ini kurang dari setengah indah dibandingkan dengan hadiah pertama, buah 5 elemen. Namun, King Sui tidak keberatan karena ramuan selama 3000 tahun ini pada akhirnya akan menjadi ramuan 4000 tahun, atau obat-obatan dengan kualitas yang lebih tinggi dalam waktu singkat dengan bantuan alam Valet Jade Immortalnya. Selain itu, tumbuhan ini pada awalnya tumbuh dalam jumlah besar di alam Valet Jade Immortal. Hadiah berikutnya adalah total 300 ikan trout pelangi, spesies yang akan bertelur 100 telur sekali dalam 100 tahun. Setelah itu, perlu waktu 100 tahun lagi bagi ikan-ikan kecil itu untuk menjadi dewasa. Setiap ikan memiliki kemampuan untuk meningkatkan tingkat energi seseorang sebanyak 200 jin, serta memperkuat meridian konsumen dan organ vital tubuh mereka. Mereka juga akan merasa seolah-olah roh mereka telah dibersihkan sedikit setelah mengonsumsi ikan. Selain itu, mereka masih bisa merasakan efeknya sampai mereka mengonsumsi 10 ikan trout pelangi dalam setahun, karena mengonsumsi lebih dari 10 ikan dalam setahun tidak akan menghasilkan energi lagi atau memperkuat tubuh lagi. Bagaimanapun, ikan itu terasa lezat dengan sendirinya. Itu juga bisa digunakan sebagai komponen pengobatan, dan sebagai bahan untuk anggur juga. King Sui sangat gembira. Ikan trout pelangi adalah evolusi dari ikan tanduk emas Firetail, dan yang terpenting, jumlah telur ikan trout pelangi lebih mengesankan daripada bentuk sebelumnya. Secara teoritis, bahkan jika setengah dari 300 ikan adalah jantan dan yang lainnya setengahnya adalah perempuan, mereka masih akan menghasilkan beberapa juta keturunan dalam 2 tahun. King Sui melihat kembali ke kolam besar dan tersenyum lebar. Hadiah berikutnya adalah pohon buah misterius yang hanya akan menghasilkan 1 buah dalam setiap 500 tahun. Setelah buah dikonsumsi, akan memiliki peluang 1% untuk memberikan hasil yang tidak terduga secara acak. Hasilnya adalah peningkatan acak dalam salah satu dari berikut ini, kekuatan, pertahanan, atau kecepatan. Terobosan untuk teknik seni bela diri acak, atau pemahaman dari 5 elemen teori yang mendalam dari teknik budidaya apapun. King Sui dibuat bingung oleh pohon buah misterius dan kemampuan buahnya. Dia tahu itu barang bagus, tapi dia agak ragu dengan konsepnya. Pohon itu akan menghasilkan 1 buah setiap 500 tahun, dan buah itu akan memiliki peluang 1% untuk mendapatkan hadiah yang tak terduga. Bahkan dengan mekanik waktu alam yang luar biasa, pohon itu hanya akan menghasilkan buah setiap 3 tahun sekali. Tanpa alam Valet Jade Immortal, dia hanya bisa menatap pohon itu dan masih tidak bisa memaksanya menghasilkan buah. Selain itu, umur seorang pejuang bela diri Xiantian setidaknya 500 tahun, dan umur seorang prajurit Martial Saint akan sekitar 1000 tahun. Dalam 3 tahun, pikirnya, dia akan bisa memetik buah misterius. Setidaknya itu lebih bisa diterima daripada menunggu selama 500 tahun. Selain itu, akan keluar dari dunia ini jika dia mendapatkan jackpot dengan peluang 1% dari hadiah langka. Hadiah berikutnya adalah sarang lebah yang terdiri dari pasukan 100 Jade Emperor Beast.
Lebah ini mampu mempercepat pertumbuhan herbal sebesar 10%. Selain itu, Kaisar Langit Ratu Lebah yang memimpin pasukan lebahnya akan mampu menghasilkan 10 keturunan sekali dalam 100 tahun. Lebah Kaisar Langit yang matang setidaknya akan memiliki kekuatan Raja Bela Diri, sedangkan Kaisar Langit Ratu Lebah akan memiliki kekuatan Raja Bela Diri Puncak. Jade Emperor Bee memiliki tubuh yang sangat panjang, namun mereka dikenal sangat cepat dan beracun. Setiap tahun, lebah ini bisa memanen 10 jin Kaisar Langit Ratu Nektar Lebah. Kaisar Langit Ratu Lebah Nektar memiliki kemampuan untuk meningkatkan potensi tubuh manusia dan memperkuat fisik tubuh seseorang. Apa-apaan ini? King Sui tidak bisa membantu tetapi bersumpah melihat peningkatan yang bisa diberikan oleh nektar. Sementara itu, lebah Kaisar Langit tingkat Raja Bela Diri sedang berdengung dengan Raja Bela Diri Kaisar Langit Ratu Lebah di tengah sarang. Dia senang mengetahui bahwa lebah sangat gesit dan memiliki sengatan beracun. Hadiah dari lapisan ke-6 alam Valet Jade Immortal benar-benar luar biasa. Namun, daftarnya masih berlanjut. Jadi tanpa ragu-ragu, King Sui terus melihat daftar hadiah dengan tenang. Meskipun begitu, dia ingin menyelesaikan membaca hadiah dengan cepat sehingga dia bisa memeriksa item di tempat. Hadiah berikutnya, 2000 Jin Valet Jade. Bahan lokal yang dapat digunakan untuk menempa dan memurnikan. Hadiah berikutnya, 10 rempah kayu manis, dan 10 teh bambu ungu. Hadiah berikutnya, rasio waktu di alam Valet Jade Immortal telah menjadi 1:200. Waktu yang diizinkan di dunia telah diperpanjang menjadi 6 jam. Ketika King Sui melihat hadiah terakhir, dia merasa sangat puas. Meskipun waktu dia bisa tinggal di alam Valet Jade Immortal tetap sama, rasio waktu telah berubah. Ini meningkat secara eksponensial dari yang asli 1:150 sampai sekarang 1:200. Dengan cara ini, kecepatan pertumbuhan tanaman obat, buah-buahan spesial, serta beberapa hewan air di alam akan meningkat secara signifikan. Singkatnya, King Sui merasa sangat puas. Setelah dia selesai meninjau hadiahnya, dia segera melihat ke suatu tempat di dekat tablet batu. Disitulah buah peningkat kekuatan sebelumnya berada. 5 anakan kuat tambahan sekali lagi tumbuh dari sana. Ukuran anakannya hampir sama. Dibandingkan sebelumnya, sepertinya itu tumbuh sedikit lebih tinggi. Pohon buah peningkat kekuatan dari sebelumnya masih tetap setinggi 1,5 meter. 5 baris pohon buah-buahan ini, sebaliknya, tingginya hampir 200 meter. 5 pohon buah 5 elemen pada dasarnya semuanya tampak sama. Akan tetapi, buah di atas pohon yang berbeda memiliki warna yang berbeda. Mereka masing-masing berwarna coklat kekuningan, biru, hijau daun, merah api dan hijau muda. Semuanya berukuran sama, masing-masing sebesar kepalan tangan. Selanjutnya buahnya bersinar. Bagian bawah buah tampak seperti labu. King Sui dapat dengan jelas merasakan fluktuasi roh yang luar biasa. King Sui melihat buah-buahan yang matang ini dan langsung memetik buah dari pohon mereka. Ini adalah aturan alam Valet Jade Immortal. Hal-hal yang mereka beri penghargaan adalah semua hal yang telah matang dan tumbuh sepenuhnya. 50 dari mereka, 10 untuk masing-masing elemen. Setelah itu, dia menemukan sekitar 3000 tahun tanaman obat yang menonjol dan terlihat sangat unik. Kehalusan ki spiritual yang menyebar keluar dari mereka berada di tingkat yang berbeda dibandingkan dengan ramuan obat 1000 tahun itu. King Sui melihat-lihat semuanya sekali. Dia menyadari bahwa jumlah barang yang dia dapatkan semuanya ditetapkan pada 10. Tidak lebih, tidak kurang, dia berjalan ke sisi kolam yang sekarang berukuran sebuah danau kecil dan mulai mencari ikan trout pelangi. Meskipun hanya ada 300, King Sui sudah bisa mengenali mereka hanya dengan satu pandangan. Ikan trout pelangi hanya 25 cm panjangnya. Itu memiliki tubuh bulat yang setebal lengan orang dewasa. Seluruh tubuhnya akan mengeluarkan cahaya berwarna pelangi yang samar. Ini mungkin terlihat seperti itu hanya satu warna dari jauh, tetapi jika seseorang melihat dengan hati-hati, orang akan memperhatikan bahwa ada beberapa jenis warna.
Selain itu, ia memiliki gigi tajam dan ekor panjang di bagian belakang. Jangan menilai buku dari sampulnya, ini mungkin terlihat sangat kecil, tetapi ketika berada di dalam air, itu akan sangat ulet, bahkan orang dewasa tidak akan cocok untuk itu. Tidak hanya kecepatannya yang luar biasa cepat, giginya bahkan mampu menghancurkan besi. Ekornya menyerupai pedang tajam ketika melambai. Legenda mengatakan bahwa ikan trout pelangi juga mampu mengalami evolusi tanpa batas. Ternyata, ada ikan trout pelangi dengan kekuatan luar biasa di Laut Selatan. Bahkan beberapa binatang iblis yang lebih kuat di bawah air tidak berani memprovokasi. Ini mungkin hanya legenda, tapi itu tidak sepenuhnya tidak berdasar. Namun, kemungkinan menemukan ikan trout pelangi pada dasarnya nol. Ini seperti legenda tentang ikan mas yang melompati gerbang naga untuk menjadi salah satu jenis mereka dari inkarnasi sebelumnya. Setelah setahun, dia akan bisa makan ikan ini sebanyak yang dia inginkan. Tidak hanya dapat meningkatkan level kultivasi dan menjernihkan pikiran, itu juga memiliki efek memperkuat meridian konsumen dan 5 perut visceral dan 6 perut mereka.